Yang pertama, resep bahagia. Bagaimana resepnya? Tatkala kita ingat kepada firman Allah, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama kesulitan, fa inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama kesulitan akan datang yusra, akan datang kemudahan. Junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita peringati maulidnya pada bulan ini, pada hari ini, itu juga manusia yang hidupnya secara dohir, kalau takut banget jenengan, niku banyak sedihnya atau banyak susahnya. Jenengan tinggalin ceritanya loh maksudnya, secara dohirnya sangat susahnya. Tapi Kanjeng Nabi lewati itu semua dengan kesenangan. Nek cara dohirnya wong sing ndelok susah, hidupnya penuh perjuangan. Kadang beliau itu disebutkan saking boten gadai untuk sesuatu yang dimakan, beliau makan sampai 3 hari baru makan, 3 hari sekali baru makan, sampai perutnya diganjel oleh batu 3 hari sekali. Lah kita 3 kali sehari, ya podo-podo 3 nih. Beda nih Kanjeng Nabi kadang 3 hari sekali, kita 3 kali sehari. Kanjeng Nabi diganjel perutnya saking lapar ya kan untuk antep ngoten. Nah kita sampai dikedor-kedor ki satu ya. Mergo kebalikan. Insyaallah. Niki lah teladan yang diajar Rasulullah. Dalam kita sedih pasti akan datang bahagia. Lah, kalau matur bahagia itu sebenarnya tergantung bagaimana hati kita sesuai. Fa inna ma'al usri yusra. Nek ono sedih bakal sedih. Pun kuncine niku mawon asline. Nek kita hatinya jembar, hatinya luas. Mari disebutkan al-insaf. Dalam syariat itu namanya al-insaf, maknanya lapang dada. Dada ini lapang, lebar, hati seluas samudra. Samudra itu gede, kolam mawon jenengan. Yang penting aja sak gelas. Yang segelas ini repot. Kalau contoh dulu ada seorang anak murid datang kepada gurunya, katakan ini gurunya Pak Ali. Datang kepada gurunya mengadu, wahai guru, ya saya katanya, kalau niki murid kok pakai masalah sumpah keruwet, terus kata jenengan lah misalnya. Mengadu kepada gurunya, kepada ustadznya, syekhnya. Guru kalau niku hidup penuh masalah, ya masalah pokoknya kata lah. Kata yo masalah keluarga, masalah anak, masalah ekonomi, utangnya kata, anaknya dablek-dablek, muridnya nakal-nakal, bojo yang ngeyel. Itu sih guyu-guyunan. Terus pokoknya pernah hidup juga masalahnya berni. Pokoknya kalau kadang masalah, wahai guru, bagaimana solusinya? Hidup ini sudah terlalu susah buat saya. Makanya kalau saya orang yang kalau tidak kuat imannya, tidak kuat akidahnya, maka yang terjadi akan ciloko. Na'udzubillah, banyak di antara mereka yang mengakhiri hidupnya dengan membunuh dirinya sendiri. Tapi bunuh diri mergo boten kuat ngadepi masalah. Kuat tak? Kula gadah sederek. Piyambak itu pilot teng Air Asia. Atau sih Air Asia. Maskapai penerbangan Malaysia. Sederek kula. Dan itu karena pandemi ini COVID-19 ngoten Pak Haji. Beliau itu dirumahkan. Pilot sudah bertahun-tahun, ya cara gaji pilot itu ya ampun dibahas. Paling boten 3 digit gitu. Atusannya ya ono lah, ujul loh. Setiap bulan loh ini setiap tahun. Setiap bulan. Cetong kok. Niku
dari pulau ke RSI, dirumahkan, kan? Kemudian dia tinggal di Malaysia. Lah, ya alhamdulillah, dilalah nek piyambak niku barang rodok pinter memanage keuangan, tabungan, sehingga waktu pandemi dirumahkan segala macam masih bisa bertahan. Lah, onten rencani salah satu temannya niku pilot, sama dirumahkan, dilalah niku karang noris gaya hidup serah karuan, hedonis, gaya hidup tinggi, segala macam, cicilan pirang-pirang, walau cicilannya udah ke cicilan kompor, cicilan lagi, cicilannya segala macam, cicilan rumah, cicilan kendaraan, ada pokoknya cicilan. Hidupnya penuh cicilan. Mana sih jenenge manusia mencicil gini? Mergo hidupnya penuh cicilan. Pecicil mana? Akhirnya karena sudah tidak ada pemasukan sama sekali, dirumahkan dari pihak maskapai, karena maskapai juga tekor, ada wabah COVID, botol-botol penumpangnya. Dia terkena dampak karena orang kuat ngadepi cicilan, bojone yang di dalam tabak, cicil. Ya, pun ada pemasukan, ini bojone enak di fasilitas segala macam, karena pemasukan berapa jelas. Akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, saking apartemen, anjlok di apartemen, mati bojone. Alhamdulillah. Ini utangi sederek. Terus masalah. Karena tidak kuat ada masalah. Hidup niku nek di petani kabeh masalah. Sing boten masalah nek pas napa? Tidur niku makanya tidur niku menyelesaikan masalah. Walaupun sementara nggih. Makanya kok ora iso tidur boten saged sare niku nggih masalah. Walaupun nek di petani tidur niku nikmatnya di mana? Nek cara guru kula nggih. Nanti tanglet. Ini salah satu pertanyaan yang belum ditemukan jawabannya sampai sekarang. Nopo? Yaitu nikmatnya tidur di mana? Nek dijawab sing saestu jenengan kula tangleti turu niku tidur nikmatnya di mana? Nikmatnya tidur terletak pas apa? Pas mimpi. Lah ya wong ora kroso. Wong nek nikmat itu ora suatu yang kroso, terasa. Misalnya jenengan nikmat makan, oh, ini kok darahnya enak, makanannya enak, kan ada rasa. Wah, enaknya pas merem apa jenengan kroso? Betul kroso. Enaknya pas tangi jadi pun pelek pak. Kalau tahu enaknya dulu pas pundi. Nek tarik, nek pun tangi jenenge apa? Melek. Enaknya pas angok kontak ngantuk, niku gitu sih pelek. Lan iki pertanyaan sing tekan sakniki kula nggih dereng ketemu jawaban. Nek mati turu temu, ya pas merem apa ora apa-apa. Wong kadang nyuwun sewu nek wonten wong turu niku kados wong mati di jiwit ngoten ya ora krasa. Wonten gempa kadang ora krasa. Nah niku apa meneh kok adzan. Kadang ora krungu Pak Haji. Wong kadang gempa mawon ora krasa niku nek wong pun ndablek turune gitu. Niku menandakan turun niku ora krasa apa-apa. Nek pun tangi, ya jenenge tangi sanes guru. Nah nek pas ngantuk pas angop-angop niku jenenge dhisik sadar. Oleh. Nah niki tapi ki bener nang jawaban. Nek pas turun niku lumayan untuk melalui masalah. Maka orang yang banyak masalah mesti susah tidur. Nggih. Angel turun iki mesti akeh masalah. Nah niku lho niki merasakan bahwa cerita guru dicurhati ngoten kali murid guru mengeluhkan masalah hidup saya susah, bagaimana solusinya? Bagaimana ini hidup saya penuh dengan keruwetan. Ya wis kene gampang. Sekarang aku tolong jupukno gelas diisi banyu. Niki nggih, contohnya niki. Ada air sak gelas. Bawa ke sini, terus kamu ambil sendok. Ambil sendok terus jupukno garam sak gendong. Ambilkan garam 1 gendong. Wis gorene. Nggih napa? Ya wis kuwi masalahmu rampung to. Nggih. Nggih pun. Kalau siap. Ambil air 1 gelas, sendok kecil, terus 1 genggam garam lumayan. 1 genggam wakah nih. Yang gue masak sak panci mau diolah kasihan. Akhirnya
taruh di atas meja. Sekarang kalau kena apa guru? Masukkan garam itu ke dalam air. Masukkan garam ke dalam air. Bisa lagi duduk sebuah sampai masih ngumpul. Duduk. Lalu sak genggam, badan itu sak gelas. Pun guru. Sekarang kamu minum, kamu rasakan coba. Kalau ini rasanya, karuan. Guru niki apa nih? Piye rasanya? Asinnya di, walaupun boten genah-genah. Asinnya boten jelas gitu. Tidak, ampun boten sanggup lho. Kok sak sendok tok mon wis ora kuat. Ya wis. Sekarang kamu ambil garam lagi. Gino apa guru? Gino nambahin boleh? Ora es meneng wae. Kan kepengin masalahnya selesai. Iya. Ambil lagi satu. Oke, karena kepengin selesai masalahnya ya, manut saja. Diambil, masuk lagi, ambil garam satu gram. Ini gino apa? Ayo melu aku. Melu teng wingking griya, ada kolam ikan besar. Nah, saiki tolong segenggam garam itu kamu masukkan ke dalam kolam. Diudek, pokoknya nang kolam. Saiki nggo tanganmu rasa nggo sendok jadi nggo tanganmu sing gede diudek sak kemengmu. Diudek sak kemengmu sampai teo oleh tanganmu. Udeken. Masukkan garam satu genggam, kamu aduk. Sampai keselin aduk. Wes, diaduk. Sekarang kamu rasakan coba air kolam tersebut. Saya rasakan. Biar rasanya. Mboten apa rasanya? Tawar rasanya. Meneh misal sampai 2 kali. Meneh 3 kali. Rasanya apa? Tetap ditawar. Ora asin. Mboten. Lah mung sira mlebokno uyah kok ora asin? Nggih. Kok saged nggih? Mau nang gelas kok iso asin? Padha-padha sepinten? Segenggam. Maka akhirnya guru mengatakan, wahai muridku katanya, hati itu ibarat air. Hati itu ibarat air. Tatkala hatimu hanya seluas gelas, moko ada masalah satu genggam garam, ruwet uripmu. Rasanya asin ora karo-karuan. Asin itu ibarat masalah. Asin itu adalah sunnatullah, ketentuannya pun Gusti Allah. Nek jenenge garam nggih mesti asin. Jenenge hidup nggih mesti wonten masalah besar. Akhirnya nggih mboten krasa napa-napa. Masalah segenggam ora ana perubahan apa-apa. Karena hatinya seluas kolam. Napa maneh kok seluas samudra? Alah ya pun. Wong seluas kolam mawon. Hati kamu seluas kolam, kamu masukkan garam segenggam tidak akan merubah kolam itu. Asin tidak akan didapatkan dari rasa air kolam karena luas, karena banyak. Begitu juga hati kita, kata guru tersebut. Nalikane ati ini kok jembar, sak jembar-jembare, sedikit masalah tidak akan menjadi masalah. Banyak masalah pun tidak akan menjadi masalah. Tapi nalikane kok cilik, wadah cilik, gelasnya cilik, nggih pun rapuh. Kelebon sak sendok mawon, wasit karo-karuan. Ada. Terus sewu niki kita kembali bahwasanya semua tergantung pada hati kita. Nah, sebatas hati kita jembar, memang masalah kita tidak terlalu bingung atau sedih, ini kita derek kepada Nabi kita, Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita peringati maulidnya di hari ini. Kita ikuti beliau, kita baca sejarah beliau, sirah nabawiyah. Bahkan beliau adalah salah satu manusia terbaik sepanjang masa dan manusia yang paling berpengaruh di seluruh dunia. Bahkan konten buku namanya, pengarangnya adalah Michael Hart. Michael Hart itu wong Amerika, orang bukan agama Islam, orang Nasrani. Beliau mengarang buku mengenai judulnya 100 orang berpengaruh di dunia sepanjang masa.
dan dia menempatkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai urutan yang pertama, peringkat atas sebagai orang yang paling berpengaruh di dunia sepanjang masa. Ini bukunya untuk jenenge Michael Hart. Michael Hart itu pengarang buku 100 orang yang paling berpengaruh di dunia, peradaban dunia sepanjang masa, sampai diakui oleh orang lain. Bagaimana kita orang Islam kok buatan mengakui kan repot. Orang lain sudah mengakui. Nah, maka kita kepingin jembat seger hatinya seluas seluas kolam itu, ikuti apa yang dilakukan Rasulullah, ikuti apa yang digaris oleh Rasulullah. Kita baca sirah, kita baca sejarah beliau, kita kenalkan kepada anak-anak kita, kepada istri kita, suami kita, keluarga kita, bagaimana beliau, sejarah beliau, akhlak beliau, kuatnya fisik beliau, kuatnya hati beliau. Ini yang sampai saat ini mungkin di antara kita jarang mengajarkan kepada anak kita ataupun anak-anak didik kita. Mani kula nuwun napa nggih saged nyuwun iki guru olahraga, masyaallah jenengan sering berinteraksi dengan anak-anak. Ya sedikit demi sedikit lah kita sisipkan dakwah dengan cara ini Nabi Muhammad cerita tentang sedikit demi sedikit supaya terpatri dalam diri anak kita bagaimana hero-nya, kepahlawanan yang Kanjeng Nabi. Itu yang nanti akan terbawa sampai usia dewasa, sampai tua. Nanti kita kenalkan, sirahkan kepada mereka, anak-anak kita khususnya untuk meniru daripada akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Rasulullah hatinya seluas samudra. Kita kenal beliau adalah orang yang pemaaf, orang yang sabar. Maka tatkala Rasulullah nanti ngendika, siapa di antara kamu orang yang paling kuat, katanya. Maka para sahabat jawab, yaitu orang yang tatkala bantingan utawi mau gulat itu selalu menang. Pasti ju menangan, apa nek pas gelut jotos-jotosan iki menang. Iku wong sing paling kuat ya Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah? Bukan. Orang yang paling kuat adalah alladzi amlaka nafsahu indal ghadab. Orang yang paling kuat di antara kalian adalah orang yang bisa menekan nafsunya tatkala dia sedang marah. Kudune iso ngamuk tapi dia tidak memilih untuk ngamuk. Nah, ini. Jadi wong sing paling kuat itu kan angel iki. Jenengan disalahi wong, parepe kan ngamuk. Tapi dia memilih untuk tidak marah atau bersabar. Niku wong sing paling kuat, saestu kuat. Di wong kuat iku ora yo sing pokok kerer nggih. Onang mainan putih ini kok gym, iso awake keker, perutnya six pack, awake pokoknya kotak-kotak, mantan kotak-kotak, tapi kotak-kotak. Nah, ini wong sing paling bukan. Orang yang paling kuat terus adalah orang yang amlaka nafsu indal ghadab, dan orang yang bisa mengekang nafsunya, amarahnya tatkala dia marah. Kudune ngamuk, main orang ngamuk. Harusnya dia bisa marah, tapi dia tidak marah. Nah, ini atau yang disebut orang yang paling sabar. Itulah orang yang terkuat. Bagi dengan peringati Maulid Nabi dengan jeng menikah, kita sakit sedikit demi sedikit mengikuti perilaku Rasulullah, melihat akhlak Rasulullah, manusia yang insya Allah akan kita bersama dengan beliau dan surga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Terus dengan peringatan Maulid Nabi kita balik, kita ikuti akhlak beliau, khususipun dalam hal kesabaran, dengan hal tawakal, terus dalam hal jembaripun manah dan luasnya hati kita. Maka tatkala hati kita luas seluas-luasnya, selebar-lebarnya, maka semua masalah apapun mesti onten jalan keluarnya, pasti ada solusinya. Termasuk niki napa COVID-19, wabah COVID-19 niku kita anggap ini masalah gitu.
masalah. Tapi bagaimana menyikapi mawon? Kalau contohnya nek wong sing parno niku wau nggih paranoid, ya uripe susah piyambak. Hidupnya dibuat susah dengan Covid, dibuat susah dengan Corona. Tapi bagi orang-orang yang luas hatinya, ya Covid ya sunatullah, seperti asin itu tadi, seperti asinnya garam, ya sunatullah. Covid juga penyakit, seperti halnya penyakit yang lain, bisa mematikan bisa tidak. Kok Covid, penyakit, onten wong mangan keselak mati, onten apa mboten? Onten. Kok boro-boro Covid, wong keselak mawon sakit. Jadi kita anggap Covid seperti apa? Ya seperti penyakit yang lain. Berbahaya apa mboten ya tergantung nek nganggep bahaya dadi bahaya, nek mboten nggih mboten kan mboten mau. Sebenarnya sesimpel itu masalahnya. Ini nggali ruwet, niku wau kakean napa nonton berita. Mane kula teng keluarga kula, ibu kula, negara kula teng sedherek wis pokoke rasa nonton berita masalah Covid, rasa mengikuti masalah perkembangan iki. Karena kula gadah tangga niku nggih sama. Angger ketemu iki sakniki sing sida pun sak monten apa dibahas dina kok bahas bahas niku. Sekarang berapa ribu? Kalau mungkin biar sing mati nggih kathah kur atau didata wae. Nggih. Nggih napa nggih? Zaman biyen yo akeh wong mati. Cuman yo ora tau didata. Zaman sakniki didata yo mergo ketok. Mun cara kula. Jadi ini supaya kita menghindari dari ketakutan, paranoid yang berlebihan. Yang penting kita ya tetap ikuti protokol seperti pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, segala macam. Kemudian kalau saya kita orang Islam ya, yang kita orang Islam misalnya selalu menunaikan wudhu dengan segala sunnah-sunnahnya, insya Allah. Pun yang penting yakin kita mantap aktivitas lakukan kita seperti biasanya, kita perhatikan kesehatan, jadi jaga diri. Vitamin C, aku lo senajan ketok-ketok ya biasa makan mawon, tapi kalau nggih tetap ada preventif dari diri kula. Misalnya setiap pagi nih setiap hari alhamdulillah kula selalu rutin minum jeruk nipis. Itu salah satu cara kula mawon, ikhtiar saja. Lebihnya ya itu mungkin Gusti Allah sing ngatur. Yang penting kan ikhtiar kula kesempatan. Misalnya setiap pagi setiap hari saya minum perasan jeruk nipis, misalnya kali pun terus kok betul sampai koyo napa kayak sithik mawon terus koyo anak atau koyo panas atau koyo wis setiap pagi itu vitamin C yang luar biasa. Alhamdulillah kula nggih beri pengawasan apa acara alhamdulillah maksudnya yang penting sedaya alhamdulillah. Tapi itu salah satu bentuk ikhtiar. Selebihnya wonten sing ngatur, itu Gusti Allah. Cara kena penyakit yang itu urusannya Gusti Allah. Yang penting kita ikhtiaran ngoten mau. Jadi hidup ini terlalu pendek kalau kita jadikan ruwet. Covid kayak Covid ruwet, durung utangi, durung bojone, durung anake, nah itu kabeh. Tak kuat malah nuwun sewu naudzubillah saged niku wae. Bodoh. Ya nek ora bodoh minimal stres kan. Gara-gara stres kakean, kolesterol naik, asam urat naik, jadi stroke malah. Kan repot paling ini malah. Nah, pun terus kula iki namung ngajak supaya sedang sedaya kita semua yang di sini menjadi orang yang bahagia. Insyaallah bahagia dunia, bahagia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Pun maka tawon mugi pertemuan injing menika menjadikan tambahnya keberkahan pada kita semua, menambahi daripada kemanfaatan untuk kita semua dan khususnya di dalam meneladani Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Makaten ingkang saged tuturaken injing menika nyuwun ngapun kekurangan. Hadzal minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad
Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dina tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma bihaqqi rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wasallam wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Ucapan terima kasih kepada Kabid Ismail yang sudah memberikan menyampaikan hasanahnya kepada kita semua.